Dan kasus-kasus lain di Terminal 4 juga bisa kita lihat sebenarnya. Adanya kekuatan besar di belakang kasus-kasus TKI yang kita sebenarnya malu-malu untuk ngomong. Nah inilah waktunya kita bicara secara lugas bahwa waktunya melawan mafia dalam negara yang mengotai pengiriman TKI secara nakal. Dan ini adalah waktunya kita melawan mafia dalam negara itu. Apa itu? Kekuatan apa itu, Pak? Gimana? Macam-macam. Oknum Kementerian Agraria ada. Oknum polisi ada. Oknum tentara ada. Dan juga bersama kekuatan bisnis nakal di bidang ini. Tapi tidak semua, tapi ada kekuatan bisnis nakal yang... Jadi betul-betul tenaga kerja kita itu udah objek perdagangan. Ya kalau istilah Bung Teguh Juwarno tadi, melakukan praktek perbudakan. Bukan mereka budak, bukan angkatan budak, tapi pemerintah secara nggak sengaja melakukan mereka praktek. jadi budak. Jadi kan menempatkan mereka sebagai budak. Baik, silakan. Ya, tambahan saja, persoalan mengenai ketenagakerjaan kita tidak hanya problem legislasi, tidak hanya persoalan kelembagaan yang memang perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya. Ada satu persoalan yang sangat mendasar sesungguhnya, yakni adalah alokasi anggaran. Alokasi anggaran penanganan ketenagakerjaan kita hanya 2,5% dari alokasi APBN. Jadi lebih kurang 5 triliun yang tersebar pada 18 kementerian dan lembaga. Jadi sangat ironis. Ya apalagi kalau bicara ketenagakerjaan kan tidak hanya persoalan luar negeri saja, tapi juga ada aspek dalam negeri. Nah ini yang saya kira jadi problem juga. Dan kalau kita komparasikan dengan remitansi, atau katakanlah devisa yang dihasilkan oleh pahlawan devisa yang kita sebut itu, ini sangat jauh. Hitungan kita adalah 70 triliun yang dihasilkan keringat jeripayah tenaga kerja kita ke tanah air. Tapi seberapa besar negara ini memberikan perlindungan ke tenaga kerjaan? Ini sangat ironis. Baik, Bapak. Terakhir Bang, saya kira memang kita harus melihat ini secara utuh. Tadi saya katakan problemnya problem struktural, 80% masalahnya di tanah air dan hanya 20% saja yang sebenarnya di negara tujuan. Untuk itu mau tidak mau Bang, negara kita memang harus kembali menggerakkan sektor real, membuka infrastruktur, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk ke sana. Karena dengan itu, maka kemudian lapangan pekerjaan akan terbuka, mulai dari padat karya, orang akan bekerja dan sekali lagi orang sebenarnya sudah terpaksa kalau harus kerja keluar. Walaupun mungkin memang penghasilannya lebih besar. Jadi sekali lagi ini adalah soal pemihakan kita. Kita mau jadi bangsa bermartabat atau kita mau kembali nanti mungkin bulan depan atau 6 bulan lagi kita membicarakan ini lagi. Karena akan terulang lagi. Ada TKI kita yang dianiaya, ada lagi kasus Nirmala Bonat, ada lagi kasus Kiki Komalasari, ada lagi kasus Sumiati dan yang lainnya. Kita nggak mau ini terulang terus Bang. Baik. Saya ke dosen hukum hukum Islam, pidana Islam. Sebenarnya secara hukum Islam yang terjadi di Arab Saudi ini kan bagi dunia bakal mengundang protes. Apa dasarnya sampai hukum pancung itu masih berlaku sampai sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya harus mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat kedua, ayat 178. Ini merupakan dasar pokok yang dijadikan rujukan oleh pemerintah Saudi Arabia, karena di sanalah pelaksanaan hukum pidana Islam itu dilakukan dengan sangat ketat atau katakan saklek. Ayat itu berbunyi seperti demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada falahu 'adzabun alim. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman qisas dalam hal pembunuhan. Merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Barang siapa yang diberikan pemaafan oleh saudaranya, maka ikutilah pemberian maaf itu dengan cara memberikan pembayaran diat yang baik. Ini satu-satunya dalil atau katakan dasar hukum diberlakukannya hukuman mati oleh Kenapa ayat itu lahir? Ayat itu disampaikan atau asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan tradisi zaman itu jahiliyah yang biasanya kalau ada praktek pembunuhan dari satu kelompok ke kelompok lain, suku satu suku lain,
kalau satu suku A membunuh suku B yang dibunuh hanya seorang budak katakan, maka kemudian pembalasannya tidak setimpal. Ini ketidakseimbangan penerapan hukum di zaman jahiliyah itu. Jadi Karenanya diturunkan ayat ini agar supaya pelaksananya seimbang. Jadi supaya jangan dibunuh satu keluarga menjadi seimbang satu lawan satu gitu. Seperti itu. Ya. Asbabun nuzul. Itu Sebab turunkannya ayat. Enggak, saya terjemahkan maksudnya memori pantuliktik. Terus yang ingin saya tanyakan, itu kan ayat terhadap hukum Islam yang muamalah, yang seharusnya bisa berkembang sesuai zaman. Yang nggak bisa diubah itu kan ibadah. Kenapa tidak ada perubahan di Saudi Arabia terhadap hukum pidana itu? Ya, ini yang menjadi persoalan. Di dalam ayat ini hanya dikatakan barang siapa yang mendapatkan pemaafan maka kemudian beralih berdiat. Tapi kalau di zaman Rasul sendiri tidak ada yang dipancung dan tidak ada yang dipotong tangan, dan di zaman penggantinya Umar bin Khattab 3.000 pencuri dihapuskan hukum potong tangannya dan hanya dimaafkan. Kenapa Saudi Arabia sampai hari ini masih memakai hukum lama itu? Ini begitu perjanjian lama mata dibalas mata. Tapi itu kan dengan konsili diubah. Kenapa di Saudi tidak ada perubahan? Padahal contoh dari sahabat Rasul Umar bin Khattab sudah begitu. Saya lebih melihat karena mereka sangat tekstual dalam memahami ayat. Ayat itu dinilai sebagai qat'i, sebagai harus dilakukan apa adanya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ada satu hadis yang menyebutkan bahwa innallaha tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan dosa umatku kalau karena lupa, kemudian tersalah dan keterpaksaan. Unsur keterpaksaan ini menjadi sesuatu yang mesti dipertimbangkan. Karena hadis ini menjadi perlu dilihat sebetulnya. Ya, saya mempelajari juga bahwa ketika seorang perempuan mengaku ke Rasul sudah berzina di Madinah dan minta dihukum, padahal ancamannya rajam, dia disuruh bertaubat, bukan dirajam. 3 kali minta, hanya disuruh bertaubat. Kenapa negara Arab Saudi tidak meniru itu? Iya, ini yang menjadi persoalan juga. Mestinya hadis yang seperti ini harus difahami oleh mereka dengan baik supaya pelaksanaannya bisa disesuaikan dan dikontekstualisasikan dengan lebih humanis. Ternyata yang terjadi bukan seperti itu, padahal mestinya itu Nabi menganjurkan untuk bertobat dan bahkan sampai 4 kali baru kemudian. Ini mirip dengan di Kristen Maria Magdalena. Ini beliau dosen hukum pidana Islam. Mungkin perlu ditambahkan menurut saya bahwa pemberlakuan sistem hukum yang demikian saklek di Saudi itu sangat efektif. Kriminalitas di sana termasuk terendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu soal lain. Yang saya maksudkan tadi kenapa nggak mencontoh Rasul atau sahabatnya. Fajrul. Oke, baik, Karni Ilyas. Begini sebenarnya, artinya apa yang sudah kita sampaikan Bung Jumhur, Bung Tatang dan juga Dita, kita bersahabat kan sebenarnya ya. Apapun yang Anda sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah berhasil membebaskan A sampai Z orang yang berhasil dibebaskan, tapi kita sekarang kan berada di sini, ada bersama dengan 23 orang nanti di Arab Saudi yang akan dihukum mati. Kemudian tadi dari Migran Care ada disebutkan juga bahwa ada 70 yang menghadapi vonis hukuman mati di mahkamah rendah di Malaysia dan 3 orang yang sudah akan vonis. Bukti dari apa yang Anda sampaikan itu hanya akan bisa diterima oleh publik malam ini apabila kita betul-betul berdiri di belakang para korban yang berikutnya. 23 di Arab Saudi, 70 di Malaysia, dan 3 orang yang akan segera menghadapi hukuman mati. Jadi apapun yang Anda katakan, tidak ada jalan lain menurut saya adalah silat lidah kita, apologi kita, ataupun upaya yang berupa kelalaian kita, menurut saya tidak boleh terulang lagi pada puluhan orang yang akan hadir di menghadap
apa ini malaikat maut yang akan datang seperti itu. Jadi kemudian yang kedua yang juga saya ingin sampaikan sebenarnya adalah kelalaian dan kelalaian itulah yang sebenarnya terus-menerus berulang sehingga kita menganggap bahwa seolah-olah nyawa satu orang itu bisa tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Saya dari tadi melihat tampaknya kok tidak ada rasa penyesalan ya. Terus terang, dari Jumhur, Bung Tatang maupun Dita, tidak ada perkataan penyesal. Tidak ada pernyataan sama sekali. Bahkan padahal kita dengan gampang melihat kepada Ibu WN, anaknya Ibu Ruyati, dari tadi ini berurai air mata, saya tidak melihat dari Anda pernyataan penyesalan atau apapun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa jangka pendek memang kita harus menyelamatkan orang-orang yang akan dihukum mati dan itu Anda harus membuktikan. Dalam jangka panjang harus lebih jauh sebenarnya anggota-anggota DPR juga harus menyatakan bahwa kita harus menghentikan yang namanya tenaga kerja yang menjadi perbudakan di luar negeri ini sebenarnya kan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. Kok Anda malah sibuk cuma mengurusi hal-hal yang bersifat teknis. Jadi artinya saya ingin menambahkan bahwa apapun yang dikatakan pemerintah dan keberhasilan menciptakan lapangan kerja, apa yang kita lihat malam ini kelihatan bahwa kegagalan dari pemerintah menyediakan lapangan kerja karena mereka keluar negeri karena keterpaksaan. Terakhir, saya ingin sampaikan adalah kita masih menganut hukuman mati di Indonesia. Beranikah kita malam ini juga mengatakan tidak ada lagi hukuman mati di Indonesia? Tidak boleh ada lagi, karena nyawa manusia lebih berharga dari apapun. Seperti itu, 140 negara sekarang di dunia sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Saatnya malam ini juga kita mengatakan, kita juga tidak ada lagi hukuman mati di Indonesia sehingga kita tidak digugat seperti sekarang. Ikut Rasul namanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin katakan, para pengacara yang pakai jas lengkap gagah-gagah malam ini tidak luput dari kritik publik. Bahwa Anda semua tidak peduli dengan nasib TKW. Anda hanya peduli dengan nasib Nazarudin yang bayarnya lebih mahal. Tapi Anda tidak pernah mengirim seorang pengacara pun yang sukarela untuk membela Ibu Ruyati, Ibu Darsem, dan yang lain-lain. Jadi saya nggak tahu. Saya berharap ada yang setelah ini akan sukarela mendampingi keluarga Darsem di Saudi. Saya ke Pak Benyamin dulu karena waktunya terbatas sekali. Pak Karni, hampir 40 tahun yang lalu saya menangani suatu kasus yang cukup menghebohkan di Denpasar. Saya menangani berbelasan orang bule berjemur di Pantai Kute tanpa pakaian. Kemudian pada saat diadili, dari mulai proses pengadilan sampai dengan putusan, persidangan itu dihadiri oleh konsul daripada negara yang bersangkutan daripada orang-orang itu, Australia, New Zealand dan sebagainya. Yang kedua, saya masih ingat bahwasanya pengacara dari mereka itu adalah Pak Gadi Nyebat. Ya. Yang kedua, dengan Pak Bisma Siregar di Jakarta Utara, kami menangani suatu pencurian tank BBM, satu tanker, di mana melibatkan seorang Polandia sebagai nahkota kabal, sebagai terdakwa. Dalam persidangan itu, saya heran, seorang duta besar Polandia hadir, duduk sebagai pengunjung dengan di bangku yang sudah kita tahulah bagaimana fasilitas pengadilan. Yang ketiga yang saya alami di Mahkamah Agung, seorang duta besar Prancis datang kepada saya bertamu, tidak ke ketua Mahkamah Agung, tidak ke pimpinan, mungkin dia tahu bahwa saya alumnus Prancis. Dia bercerita bla 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 bla, terlibatnya seseorang yang warga negara Prancis dalam pesawat narkoba. Walaupun dia berbusa-busa bicara, saya katakan no, ce n'est pas de intention de pour nous de préparer.